Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Sungke, mahasiswi IAIN Sultan Amir Gorontalo, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 1. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang telah saya baca. Resensi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Salman Alade, SPD, MPD. Buku novel yang saya akan resensi pada video kali ini yaitu yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi, yang dituliskan oleh Boy Chandra, cetakan pertama pada Agustus 2016. Novel yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi memiliki ketebalan buku sebanyak 248 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm. Nomor ISBN-nya adalah 978 979 780 8648. Novel ini menceritakan tentang romansa dan juga pendidikan. Dalam novel ini ada seseorang laki-laki berdarah Padang yang bernama Gian Arianto yang biasa dipanggil Gi. Ia mempunyai 3 sahabat, 1 perempuan dan 2 laki-laki yang bernama Putri, Andre, dan Randi. Mereka bertiga sama-sama tinggal di satu kos-kosan dan satu jurusan, yang walaupun mereka berempat merasa itu bukan jurusan yang masing-masing dari mereka inginkan, lebih tepatnya terpaksa masuk jurusan tersebut, yaitu jurusan manajemen pendidikan. Tetapi mereka mempunyai jalan hidup dan mimpi masing-masing. Di antaranya, Gian ingin menjadi sosok guru bahasa Indonesia di kampung tempat dia lahir. Putri yang ingin menjadi jurnalis di media nasional dan berburu beasiswa ke luar negeri. Andre yang ingin menjadi gamer profesional dan juga ingin membuat game. Dan sedangkan Randi yang ingin menjadi aktor dan juga model. Suatu ketika karena ada sebuah masalah yang cukup besar dan rumit, Kayla pacarnya Gian memberi keputusan sehingga untuk putus dengan Gian. Alasannya dikarenakan orang tuanya yang tidak menerima karena status derajat dan juga karena Kayla sendiri yang tidak mencintai Gian, melainkan menerima Gian sebagai pacar secara terpaksa dan juga kasihan. Awal mula waktu Gian putus dengan Kayla, Gian merasa putus asa, galau, bimbang, dan depresi. Ia pun merasa kehilangan saat salah satu sahabatnya yaitu Putri yang kini tinggal menunggu waktu di wisudanya, yang karena Putri sudah memiliki keyakinan untuk lulus dalam jangka waktu 3-5 tahun. Dan alhamdulillah itu pun terwujud. Tidak hanya itu saja, orang tuanya yang menuntut Gian untuk segera secepatnya lulus, dan juga ada seseorang perempuan yang tidak diketahui namanya tiba-tiba datang ke kehidupannya dan terus-terusan membayang-bayangi pikirannya Gian. Pertemuan yang singkat namun membekas tersebut membuat Gian terus-menerus memikirkan gadis tersebut. Hari paling bahagia bagi salah satu sahabatnya, Putri, pun datang. Hari tersebut Putri diwisuda. Gian beserta kedua sahabat laki-lakinya pun ikut turut hadir dalam secara bahagia tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Gian tak sengaja melihat seseorang gadis itu. Tanpa dipikir panjang, Gian pun menghadapi gadis tersebut, dan disinilah mulai kisah Gian dengan gadis itu. Gadis tersebut adalah Aira Dermawan. Hari demi hari mereka lalui bersama tanpa sebuah ikatan tetapi bersatu. Ada di mana sebuah keberanian Gian yang sudah meletup-letup itu hampir tersampaikan, namun hal tersebut gagal. Aira telah meninggalkan sebuah negara yang jauh dari dirinya berada sekarang, tanpa memberi tahu secara langsung, dan hanya memberitahunya dengan sepucuk surat dari Aira yang dititipkan ke neneknya. Dan di sanalah terjawab sudah bahwasannya Aira yang sedingin es tersebut juga menyukainya, dan mengapa tidak memberitahunya, karena disebabkan Aira yang ingin melanjutkan studinya di Jepang untuk waktu yang lama dan mungkin itu akan membuat Gian sedih. Semenjak kejadian tersebut, Gian bertekad untuk secepatnya lulus dan akan terus mencintai Aira walau jarak dan waktu telah memisahkannya.
Dan di akhir cerita, Gian yang sudah sukses tersebut memutuskan untuk melihat keadaan Aira. Di sana mereka bertemu dengan berjanji akan terus saling mencintai dan percaya satu sama lain. Hanya 3 hari Gian di sana dan harus kembali lagi ke Indonesia untuk melanjutkan pekerjaannya tepat senja datang. Dan setelah beberapa langkah, Gian menjauh dari Aira. Aira memanggilnya dan berkata, "Aku mencintaimu." Dan Gian pun tidak menjawab, namun melontarkan senyuman bahagia. Untuk pertama kalinya Gian mendengar Aira berkata seperti itu kepadanya. Dan untuk pertama kalinya Gian siap melangkah tanpa ragu. Dari buku novel yang saya baca yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi, memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah alur cerita yang simpel, mudah dipahami, dan terasa sangat hidup. Terdapat beberapa bagian cerita yang menginspirasi untuk di kehidupan sehari-hari. Kekurangannya yaitu alur cerita yang ngegantung atau ending yang kurang memuaskan. Dan hanya banyak menceritakan dari sisi si aku. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.